Selamat datang di Jagat Kala, channel kisah-kisah bermakna di alam semesta. Fir'aun yang berkuasa sekarang adalah Ramses II. Wilayah kekuasaannya sangat luas, bahkan melampaui Mesir. Sayangnya, itu membuatnya lupa diri. Ia mulai percaya dirinya dewa, bahkan Tuhan yang Maha Kuasa. Kekuasaan telah membutakannya. Dan orang-orang Israel yang telah menetap sejak Yusuf hidup, kian bertambah banyak. Itu membuat Fir'aun khawatir Israel akan memberontak pada penguasa. Itu jelas mengusik wibawanya. Maka Ramses memperbudak mereka, menjadikan mereka pekerja kasar untuk membangun peradaban Mesir. Mereka diperlakukan semena-mena, mereka tidak diperlakukan layaknya manusia. Suatu hari, Fir'aun Ramses bermimpi. Mimpinya simpang siur, tetapi rumor yang beredar bilang itu tentang seorang anak yang mencuri mahkotanya dari kamar tidurnya. Ada yang bilang ia bermimpi melihat api dari langit turun dan membakar habis kotanya, dan membiarkan rumah-rumah orang Israel tetap selamat. Fir'aun terobsesi pada penyihir, maka bertanyalah ia pada para penyihirnya. Seorang anak laki-laki akan lahir dari Israel dan memimpin mereka untuk melawanmu. Tentu saja Fir'aun marah. Lalu ia mengeluarkan perintah paling gila sepanjang sejarah manusia. Bunuh semua bayi laki-laki Israel yang baru lahir. Sejak saat itu, tidak ada rasa nyaman bagi para ibu yang mengandung dari bangsa Israel. Mereka hidup dalam ketakutan. Para tentara Fir'aun sering berpatroli, mencatat para wanita Israel yang sedang mengandung atau menculik setiap anak lelaki yang baru dilahirkan. Aku tak bisa membayangkan darah bayi tak berdosa yang ditumpahkan demi kelanggengan kekuasaan. Tetapi itu telah benar-benar terjadi saat aku dilahirkan. Yukabat, nama ibuku. Atas pertolongan Allah, ia berhasil menyembunyikan aku selama 3 bulan. Tetapi setelahnya ia khawatir aku akan ditemukan para tentara Firaun. Namun entah mengapa, ia justru terpikirkan cara paling aneh yang tak kalah beresiko. Menghanyutkanku ke sungai Nil. Berharap seseorang yang baik mau merawatku agar tetap hidup. Saat itu ia percaya Allah akan menjagaku. Saudariku, Miriam, mengikuti alur sungai untuk memastikan aku ditemukan orang yang tepat. Ikuti dia, Miriam. Lihat siapa yang menemukannya. Dan alangkah terkejutnya ia ketika tahu aliran sungai membawaku ke pemandian Lihat, istri ada Fir'aun, sesuatu di Ratu sungai. Asiyah. Coba turun dan Tetapi bawa istri itu kemari. Fir'aun wanita yang baik. Ia cantik dan karismatik. Ia melayani suaminya dengan hormat meski tahu suaminya berlaku tak adil pada bangsaku. Saat menemukanku, ia menjadikanku anak angkat. Ini bayi laki-laki yang tampan. Dan itu tentu melegakan bagi ibu dan saudariku. Ku beri nama dia Musa, karena ia berasal dari air. Begitulah asal mula namaku. Dalam bahasa Mesir, namaku berarti air dan pohon. Karena dari sanalah aku ditemukan. Pada aliran air yang dikelilingi pepohonan. Aku menangis keras ketika lapar. Dan istri Fir'aun kebingungan. Ia belum memiliki anak lagi saat menemukanku. Tentu saja air susunya tak mengalir. Jadi ia mengumpulkan para wanita menyusui di seluruh negeri, namun tak ada yang berhasil membuatku tenang. Aku tetap menangis. Miriam kakakku datang bersama ibuku. Dan tentu saja, ia satu-satunya perempuan yang bisa meredakan tangisku. Istri Fir'aun lalu menjadikan ibuku sebagai pengasuhku. Maka mulai saat itulah, ibuku bisa merawatku dengan aman. Begitulah cara Allah mengembalikanku pada ibuku. Saat aku berumur sekitar 2 tahun, aku menarik janggut Fir'aun. Kata orang itu membuatnya marah dan lantas ingin membunuhku. Orang macam apa yang ingin membunuh bayi 2 tahun hanya karena menarik janggutnya? Tapi begitulah dia. Istrinya berkata, Dia cuma bayi. Dia bahkan tak bisa membedakan bara atau makanan, sayang. dilanya, Fir'aun benar-benar memberiku 2 pilihan itu, bara atau makanan. Ia benar-benar tak memiliki rasa kasihan. Kau benar-benar sudah gila. Bahkan dengan anak 2 tahun, dia enggan berkompromi. Aku pun dibesarkan sebagai putra mahkota, berpakaian layaknya bangsawan Mesir. Tetapi dalam hatiku,
Aku adalah orang Israel. Aku melihat penyiksaan bangsaku di depan mataku setiap hari. Aku melihat penindasan terjadi di depan mataku, dan itu lama-lama menimbulkan luka. Suatu hari, dua pemuda berkelahi, orang Mesir dan orang Israel. Aku berniat menghentikan perkelahian, tetapi aku tak sengaja menampar pria Mesir itu. Sialnya, pria itu mati. Satu-satunya saksi mata adalah orang Israel yang kutolong itu. Ia melarikan diri ketakutan. Aku pun sama. Buru-buru kukuburkan pria itu sebelum ada yang melihatnya. Anda bisa membayangkan betapa gelisahnya aku sepanjang malam. Bagaimana mungkin satu tamparan bisa membunuh seseorang? Esok harinya aku mencoba menenangkan diri dengan berkeliling kota. Lalu kujumpai dua pemuda Israel bertengkar. Maka kulerai mereka. Jangan bunuh kami seperti orang Mesir itu. Aku terkejut. Bagaimana mereka tahu? Apakah pria yang kutolong kemarin telah menyebarkannya? Apakah semua orang kini mengetahuinya? Dan benar saja, berita telah menyebar. Firaun memerintahkan untuk mencariku. Sejak saat itulah aku tahu aku menjadi buronan mereka. Maka kutinggalkan Mesir dengan bekal secukupnya dan hanya pakaian ini yang kupunya. Berhari-hari aku berjalan menyisir gurun hingga sampai ke sini. Di sanalah aku melihat kedua putri Anda. Dan saya tergerak membantu mereka karena iba, sehingga mereka bisa memberi minum ternak mereka lebih cepat. Iya, begitulah. Aku sudah tua dan tak memiliki anak lelaki untuk mengurus ternak kami. Jadi kedua putriku yang mengurusnya untukku. Biasanya mereka harus menunggu para gembala pria selesai mengambil air, sehingga selalu pulang menjelang malam. Hari ini Anda menyelamatkan kami. Kamu tahu, Musa sepertinya memang pria baik. Saat aku kembali untuk mengundangnya ke sini, Maaf Tuan, ayah kami mengundang Anda untuk makan malam. Lalu, angin membuat kainku sedikit tersingkap. Entahlah, mungkin hanya perasaanku saja. Bolehkah aku jalan di depan? kami bertukar posisi. Dan lucunya, dia memintaku memberi tanda dengan sebiji kerikil untuk menunjukkan arah. Kalau harus belok kiri, aku harus melempar ke kiri, dan sebaliknya. Kami tak saling bicara hingga sampai di sini. Itu benar-benar canggung. Hari sudah malam. Anda pasti tak punya tujuan, bukan? Saya melihat Anda orang baik. Jadi bermalamlah di sini. Putriku telah membersihkan kamar tamu untuk Anda. Oh ya, orang tua ini sering disangka oleh sebagian kaum muslimin sebagai Nabi Syuaib alaihissalam. Itu karena secara kebetulan Nabi Syuaib alaihissalam dalam Al-Quran dikisahkan sebagai Nabi yang diutus Allah untuk kaum Madian. Namun, menurut Ibnu Katsir yang terkenal, orang tua yang menerima kehadiran Musa di rumahnya itu bukanlah Nabi Syuaib. Meskipun keduanya hidup dan tinggal di wilayah Madian, Al-Quran menyebutkan bahwa mertua Nabi Musa adalah seorang pria tua atau Syaikhun Khabir dari Madian. Bukan secara spesifik menyebut Nabi Syuaib. Nabi Syuaib adalah nabi yang diutus kepada kaum Madian. Namun tidak ada penjelasan dalam Al-Quran yang mengidentifikasi beliau sebagai pria tua yang kelak menjadi mertua Nabi Musa itu. Nabi Syuaib hidup sekitar tahun 1600 sebelum Masehi hingga 1500 sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Musa hidup sekitar tahun 1527 sebelum Masehi hingga 1407 sebelum Masehi. Secara perhitungan waktu, Nabi Syuaib lebih dekat masa hidupnya dengan Nabi Lut alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam ketimbang dengan Nabi Musa. Jadi, agak aneh jika ada cerita pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Syuaib dalam satu masa. Wallahu alam bisawab.
Musa tinggal di sana atas permintaan seorang dari putri orang tua yang menurut catatan Israiliyat itu bernama Jethro atau Yitro. Musa, kamu belum menikah, bukan? Belum, Tuan. Maukah kau menikah dalam waktu dekat? Jika Allah menghendaki, mengapa Anda menanyakannya? Karena kewajibanku sebagai ayah untuk memilihkan pria yang tepat bagi putri sulungku. Baik, tolong katakan, bagaimana saya harus menebus maharnya? Begitulah akhirnya Yitro menikahkan putri sulungnya Zipora atau Syafura dengan Musa. Mahar yang harus dibayar Musa adalah sebuah perjanjian, di mana Musa harus mengembalakan ternak keluarga Yitro selama 8 tahun. Dan jika Musa berbaik hati, maka ia dapat menggenapkannya menjadi 10 tahun. Musa pun menetap di Madian 8 tahun sebagai pengembala ternak keluarga Yitro. Dan lalu menambahkan 2 tahun lagi hingga total 10 tahun lamanya. Ketika akhirnya perjanjian itu selesai, Musa berniat mengajak istrinya tinggal bersama keluarganya di Mesir. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 29 diceritakan saat perjalanan menuju Mesir, Musa dan istrinya tersesat karena malam yang gelap pekat. Tibalah mereka di kaki Bukit Tursina, di mana Musa melihat api di puncak gunung. Musa lalu meminta istrinya menunggu di kaki gunung, sementara ia akan pergi mengambil api untuk mereka menghangatkan badan. Lalu berjalanlah Musa mendaki gunung Tursina membawa tongkatnya. Sesampainya di puncak gunung, ia terkejut karena menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri sesuatu yang ajaib. Sebuah api besar menyala di sebuah pohon zaitun. Ajaibnya, pohon itu tidak terbakar. Lalu Musa mendengar sebuah suara yang agung. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Lepaskanlah sendalmu. Sesungguhnya ini adalah tempat yang disucikan. Itu adalah wahyu pertama yang ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda ia telah diangkat dan dipilih menjadi nabi. Kisah Musa menerima wahyu pertama di Bukit Tursina diceritakan dalam banyak surat dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 143, Surat Al-An'am ayat 151 hingga 153, Surat At-Tin ayat 2. Selain itu, kisah ini juga disebutkan dalam konteks yang lebih luas terkait perjalanan Nabi Musa dan mukjizatnya dalam beberapa surat lain, seperti surat Taha, Al-Qasas, dan Al-Isra. Garis besarnya adalah pengenalan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, dan menganugerahkan mukjizat pada Nabi Musa melalui tongkat kayu dan tangannya yang harus ia tunjukkan pada Fir'aun sesampainya di Mesir kelak. Misinya adalah untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir, dan juga untuk menyadarkan Fir'aun dari kejahatannya. Selanjutnya dalam surat Al-Qasas ayat 33 hingga 35, Nabi Musa alaihissalam berdoa, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan segala perkataanku. Sungguh, aku takut mereka akan mendustakanku." Maka Allah berfirman, "Kami akan menguatkan engkau, membantumu dengan saudaramu Harun. Dan kami akan berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar. Maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami. Kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang." Nabi Musa dan Nabi Harun memulai misi berdakwah kepada Fir'aun. Seperti yang diceritakan dalam lanjutan ayat tadi, Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 38, Fir'aun menertawakan dakwah kedua Nabi Allah itu. Meski Nabi Musa telah menunjukkan mukjizat yang diberikan Allah, tongkat yang berubah menjadi ular ketika dilemparkan ke tanah, dan tangan kanan Nabi Musa yang bercahaya ketika dimasukkan ke balik jubahnya. Alih-alih menjadi percaya, Raja Fir'aun malah menyebut Nabi Musa melakukan sihir yang luar biasa. Lalu dengan angkuh, ia menantang balik kedua Nabi Allah itu. Para penyihir terbaik Fir'aun dikumpulkan dari seluruh Mesir.
membawa semua kemampuan sihir tingkat tinggi yang mereka miliki untuk mengalahkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Orang-orang ramai berkumpul. Kalangan Israel harap-harap cemas. Mereka khawatir jika Nabi Musa dan Nabi Harun ternyata kalah melawan para penyihir itu. Layaknya manusia biasa, Nabi Musa dan Nabi Harun pun diliputi ketakutan melihat banyaknya para penyihir yang harus mereka hadapi. Ketika segala tali temali dan benda-benda sihir dilemparkan ke tanah dan berubah menjadi aneka jenis ular yang mengerikan, Nabi Musa pun merasa takut. Allah mengabadikan momen itu dalam surat Taha ayat 68 dan ayat 69. Kami berfirman, janganlah takut, sungguh engkaulah yang unggul, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya penyihir belaka, dan tidak akan menang para penyihir itu, dari manapun ia datang. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tentu saja Firaun murka dan menghukum para penyihirnya dengan hukuman mati. Al-Quran memang tidak menyebutkan secara spesifik berapa jumlah pasti para penyihir yang dihadapi oleh Nabi Musa di hadapan Raja Firaun. Namun, beberapa riwayat menyebut jumlah mereka bervariasi. Ada yang menyebutkan 15.000 orang, ada pula yang menyebut 12.000 orang. Bahkan ada yang menyebut lebih dari 70.000 orang menurut beberapa riwayat. Wallahu a'lam bishawab. Dasar Firaun bukannya beriman, malah kian menjadi. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 38, Firaun berkata kepada Haman bin Haman, "Maka bakarlah, wahai Haman, untukku tanah liat. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik untuk melihat Tuhannya Musa." Menurut Ibnu Katsir, Haman mengumpulkan 50.000 pekerja untuk membangun menara paling tinggi di zaman itu sesuai dengan permintaan Firaun. Lantas setelah bangunan itu jadi, Firaun naik ke puncaknya dan menghunus anak panah ke langit, seolah sanggup memanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diam-diam sebelumnya ia telah mengoleskan ujung anak panah dengan darah binatang, sehingga ketika panah itu kembali oleh Firaun, darah itu diklaim sebagai darah Allah yang telah berhasil ia bunuh. Nauzubillahi min dzalik. Karena kesombongan Firaun ini, Allah lalu menurunkan peringatan keras berupa musim kemarau panjang yang melanda Mesir hingga mengalami kekeringan. Tetapi Firaun membatu. Bukannya tersadar dan beriman, ia menyebut bahwa sihir Musa tak akan sanggup membuatnya percaya kepada Allah. Sebab itu, turunlah peringatan kedua. Mesir diserang angin topan yang meluluh lantakan banyak bangunan kota kerajaan Firaun. Setiap kali bencana alam terjadi, Firaun berpura-pura berjanji akan bertobat jika Musa dan Harun meminta kepada Allah menyudahi bencana itu. Katakan pada Tuhanmu, jika dia mengakhiri bencana ini, aku akan beriman kepada kalian berdua. Kalian juga boleh membawa Bani Israel pergi. Tetapi yang terjadi adalah tipu daya. Firaun menjadikan Nabi Musa dan Nabi Harun sebagai olok-olok. Allah kembali menurunkan peringatan berikutnya. Seperti dikisahkan oleh Al-Quran, banjir besar melanda Mesir. Serangan kutu, katak, dan belalang secara bergantian di seluruh Mesir. Kutu ini menyebalkan. Aduh, gatal sekali kepalaku. Hingga air di seluruh Mesir tiba-tiba berubah menjadi darah. Namun, polanya selalu sama. Setiap kali musibah datang melanda, Firaun memanggil Nabi Musa dan Nabi Harun untuk memohon agar Allah mengampuninya dan menyudahi bencana itu. Namun lagi-lagi, setiap kali bencana berakhir, Firaun ternyata sama saja. Ia hanya berpura-pura. Mengapa Tuhanmu mudah ditipu? Salah satu kisah ikonik dari kekejaman Firaun adalah kisah Masyitah, dayang istana Firaun. Ia menyembunyikan keimanannya kepada Allah.
Tapi suatu hari, saat ia tanpa sengaja menjatuhkan sisir putri Raja Fir'aun, tanpa sengaja Masitah menyebut nama Allah. "Siapa Allah?" tanya putri Fir'aun. "Dialah Tuhan semesta alam," jawab Masitah. "Apakah dia ayahku?" tanya putri Fir'aun. "Bukan, dia adalah Tuhanku dan Tuhannya ayahmu." Berita itu sampai ke telinga Fir'aun yang sangat alergi dengan semua isu tentang ajaran Musa dan Harun. Masitah dan anak-anaknya ditangkap dan akan dimasukkan ke dalam bejana raksasa berisi air mendidih. Permintaan terakhir Masitah pada Fir'aun adalah agar tulang belulangnya kelak dikumpulkan menjadi satu dengan anak-anaknya dalam selembar kain dan dikuburkan dalam satu lubang yang sama. Setelah permintaan terakhirnya disanggupi, satu persatu anak-anak Masitah diceburkan ke dalam bejana air panas raksasa itu. Saat tiba giliran Masitah yang sedang menggendong bayinya, Masitah tampak ragu. Tapi atas kuasa Allah, bayi itu berbicara pada ibunya. "Ibu, masuklah. Sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat." Masitah dan seluruh anaknya pun syahid. Kisah ini diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj. Dalam hadis Imam Ahmad, ketika itu Nabi Muhammad SAW mencium aroma wangi di surga dan bertanya pada malaikat Jibril mengenai itu. Jawab Jibril, "Ini adalah aroma wangi penyisir putri Fir'aun, Masitah dan anak-anaknya." Kisah lainnya yang tak kalah tragisnya, kematian Ratu Asiyah. Aku percaya pada Allah yang Maha Perkasa, Tuhannya Musa dan Harun. Bukankah kau melihat tanda-tanda dari Tuhannya Musa? Kalau begitu, kau bukan lagi Ratu Mesir Asiyah. Kau bukan siapa-siapa lagi. Apa kau tega menyakitiku? Bukankah kau mencintaiku? Kau lebih dulu menyakitiku. Aku harus membuktikan bahwa akulah Tuhan terkuat. Tak peduli pada siapapun yang menentangku, bahkan jika itu dirimu sekalipun. Sebutkan permintaan terakhirmu, Asia. Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zolim. Fir'aun yang tanpa kompromi menghukumnya dengan disalibkan dalam kayu salib yang bersilangan. Kedua tangan dan kakinya diikat. Ratu Asiyah disiksa hingga sekarat. Namun Allah menunjukkan kepada Asiyah menjelang ajalnya pemandangan rumahnya di surga. Ia pun meninggal dalam keadaan tersenyum dan syahid sebelum sebuah batu besar ditimpakan kepada jasadnya, hingga ia tak merasakan sakit. Dan kami wahyukan kepada Musa, "Pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar." Maka berangkatlah Bani Israel pada malam hari sebelum tengah malam dengan dipimpin oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Mereka membawa serta perhiasan emas yang mereka peroleh selama di Mesir. Emas-emas itu milik orang Mesir yang diberikan sebagai kompensasi atas penjajahan yang mereka terima selama ini. Jadi rakyat Mesir semacam memberikan cenderamata pada Israel. Tentu saja, tak lama kemudian berita itu sampai ke telinga Fir'aun. Siapkan seluruh pasukan. Jangan ada yang tersisa. Mereka lemah, tapi mereka membuatku marah. Jadi kita tunjukkan kekuatan kita. Perangi mereka semua. Kita pasti menyusul mereka saat matahari terbit. Fir'aun dan bala tentaranya sudah terlihat. Bagaimana ini? Apa yang mesti kita lakukan? Ayo Musa, lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Kita bisa tersusul. Allah akan menolong kita semua. Harun, bantu saudaramu. Hai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Lihat, lautnya terbelah.
Bangsa Mesir, bunuh mereka semua! Alkisah menjelang ajalnya, Fir'aun sempat ingin bertobat. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 90 hingga 91. Kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut itu. Lalu, Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas hingga ketika Fir'aun hampir mati tenggelam, ia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang telah dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah." Maka kami berfirman, "Apakah baru sekarang kamu beriman? Padahal sungguh kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan." Dalam hadis Nabi, malaikat Jibril menyumbat mulut Fir'aun dengan tanah laut agar tidak dapat bertobat. Terangan ini didasarkan dari cerita Abu Daud At-Tayilisi yang mendengar kisah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Suatu ketika dua orang sahabat menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang Fir'aun. Beliau bersabda, malaikat Jibril menyumpali mulut Fir'aun dengan pasir. Khawatir kalau ia akan mengucapkan La ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Menurut tafsir Ibnu Katsir, hikmah dari kejadian ini adalah agar manusia tidak durhaka kepada Allah semasa hidup dan segera bertobat. Karena dikhawatirkan kita tidak akan sanggup bertobat ketika nyawa sedang dicabut. Nauzubillah min zalik. Lebih lanjut dalam surat Yunus ayat 92, Allah berfirman, "Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Dan kebenaran Al-Quran pun terbukti. Jasad Fir'aun yang diyakini sebagai Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihissalam saat ini berada di Museum Nasional Peradaban Mesir, atau The National Museum of Egyptian Civilization, atau disingkat NMAC, yang berlokasi di kawasan Fustat, Kairo, Mesir. Jasad tersebut dipamerkan di museum itu dan telah menjadi daya tarik wisatawan serta objek penelitian ilmiah. Terima kasih sudah menonton Jagat Kala. Sampai ketemu di kisah-kisah berikutnya.